Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, para ayah, para ibu, bapak, sahabat-sahabat seperjuangan, sebagai penghormatan sekaligus kita mari saling mendoakan di pagi yang cerah ini, yang jauh dari nafas-nafas sifat-sifat kemunafikan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan angin sepoi-sepoi bagi hamba-hamba yang bertakwa. Uhayyikum jami'al Islam wa tahiyatul jannah wa tahiyatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah Pak, fine semua. Alhamdulillah. Ayah sehat? Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karunia Allah kita diberi kesehatan, tapi juga kesehatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak sedikit yang sehat, tapi oleh Allah tidak dipilih untuk berada di rumahnya pada waktu yang dahsyat pagi ini. Juga Allah berikan kesempatan kepada kita. Selain iman dan Islam yang luar biasa yang kita rasakan, termasuk ajarannya, syariahnya, nilainya. Panitia mewakili tadi melaporkan indahnya bagaimana syariah berkurban, Pak ya. Fasholli lirabbika wanhar. Setelah sholat diperintahkan juga kita untuk berkurban. Tidak sebatas berkurban, tapi juga merasakan indahnya kebersamaan, Pak ya. Sama-sama motongnya, mungkin juga sama-sama menikmatinya, Pak ya. Karena memang begitulah Idul Adha, Idul Kurban. Kemudian syariahnya juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita bersama-sama memakmurkan masjid. Masya Allah. Makanya saat ini jemaah sekalian, saya punya guru namanya Insinyur Sufyan. Beliau yang mendesain kota Tunisia. Hari ini itu perahu Nabi Nuh adalah masjid. Ya. Memang kaum umat Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh pun dicaci kalau ke gunung, Pak, karena buat perahu gitu ya. Tapi kemudian setelah perahu tuntas, Allah kirimkan banjir, perahu itulah yang menyelamatkan mereka. Tidak hanya manusia, makhluk-makhluk lain juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kenapa masjid itu penuh barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Tidak hanya penuh dengan berkah yang luar biasa, tapi juga masjid merupakan petunjuk bagi kehidupan. Masya Allah, setelah sholat kita taklim bersama jalsah azimah. Jadi ini kita oleh Nabi dalam hadisnya diibaratkan sedang ada di kebun surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bagaimana tidak bahagia kita sedang berada di surganya, kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpul di masjid bersama-sama juga berkumpul di surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Lanjut lagi, tadi panitia ada sarapan, Pak ya. Allah, indahnya kebersamaan lagi, Pak. Tidak hanya sarapannya tapi kumpul barengnya. Itulah juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di waktu pagi. Memang berhalaqah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, yang sama-sama mengharap kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat. Bahagia dalam arti selamat, tidak tergelincir dalam kegelapan, tapi kemudian berada di cahaya yang terang benderang. Dan itulah kenapa agama ini hadir untuk kita semua. Baik, insyaallah di waktu yang singkat sampai waktu fajar, waktu syuruk, kita bersama-sama mengkaji, bermudzakarah terkait dengan urgensi zakat. Kenapa kemudian diwajibkan dan apa juga fungsinya, baik bagi hartanya, bagi pemilik hartanya, dan juga bagi penerima zakat itu. Kitab yang insyaallah kita akan kaji ini kitab Syarah Umdatul Ahkam, yaitu kitab Taysirul Alam, dan kitab ini sebenarnya hadis-hadis pilihan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kemudian oleh muallif ini, yang pengarang itu dipilih yang berkaitan dengan fikih. Jadi membahas fikih menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah menjadi rujukan di berbagai belahan dunia. Baik jemaah sekalian, kita buka bersama-sama terlebih dahulu dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini Allah berkenan memberikan barakah, nafi dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amadana bi asrihi wa bikum fid dharain amin. Jemaah sekalian, ulama senantiasa mengawali pembahasan sesuatu itu dengan ta'rif, dengan definisi, agar ada batasan-batasan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Jadi zakat secara bahasa adalah an-nama'u wat tathiru. Jadi sebenarnya zakat itu adalah bertambah. Sejatinya ketika kita mengeluarkan zakat, baik zakat fitri ya atau zakat mal dari berbagai jenis rumputnya, sebetulnya menambah kepada pihak terkait, kepada stakeholdernya, baik menambah keberkahannya, ya, baik pula juga menambah secara kuantitas. Barakallahu fiik, insyaallah. Terima kasih akhi. Juga tidak hanya bertambah tapi juga bersih. Kita ketahui bahwa manusia itu adalah penuh dengan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Bersama-sama 1 2 3. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwab. Wah, setiap bani Adam termasuk kita semua jemaah sekalian penuh dengan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang penuh kesalahan dan orang yang bertaubat. Dalam hal harta mungkin sudah dipenuhi syarat dan rukunnya, ya, tapi ada hal-hal yang kemudian menodai, mengotori, mengeruhkan harta kita, entah secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kemudian hadirlah ini zakat yang juga bermakna membersihkan. Tidak berarti kemudian harta yang kita miliki hari ini itu kotor. Itulah kenapa agama ini
menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma al mutasyabbihat. Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, tapi ada di antara keduanya ini yang syubhat. Dan barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, sejatinya ia merendahkan agamanya dan merendahkan dirinya. Ini yang kemudian Allah memberikan syariah, ajaran kepada kita dengan zakat itu. Secara syariah, hakun wajibun fi malin khasin adalah sesuatu yang wajib yang terdapat pada harta tertentu. Memang tidak semua harta itu Pak ada zakatnya. Harta tertentu saja. Ini juga luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aset yang kita miliki itu tidak semua dikeluarkan zakatnya, jamaah sekalian. Ya. Sebenarnya anak kita itu harta Pak ya, aset Pak ya. Aset. Rumah kita juga aset ya. Tapi rumah yang dipakai Allah tidak perintahkan. Tapi kalau punya 5 rumah di berbagai titik, ya itu Pak mesti diaudit berapa nilainya, berapa maintenance-nya, dan aman nggak? Nah, itu sudah beda lagi. Tapi yang kita tempati, yang kita pakai, begitupun kendaraan mobil yang kita pakai, Allah tidak berikan, walaupun harganya besar. Tapi kendaraan mobil yang kemudian tidak kita pakai, apa namanya itu Pak? Kolektor ya, kolektor. Jam tangan yang beraneka ragam, itu Pak mesti dihitung. Ya. Apalagi emas. Ini bukan emas Jawa tapi emas ya, dzahab wal fiddah. Ya, itu harus dihitung juga. Itu juga yang ada di loker Pak, yang dipakai harian sama Bunda aman saja itu. Ya, tapi kalau emas logam perhiasan yang ada di loker yang itu mesti juga diperhatikan zakatnya. Apa saja yang menjadi harta tertentu yang harus dikeluarkan zakat? Di antaranya bahimatul an'am. Bahima itu Pak binatang, sebetulnya binatang ternak yang produktif. Sekarang apa itu Pak? Termasuk suka murai burung gitu Pak ya, tapi kemudian ya dia diternak dan nilainya sudah sampai nisab, itu masuk itu Pak. Apalagi kambing, domba, nah, itu juga yang jadi owner, memang tidak, tapi kemudian jadi owner di berbagai titik punya peternakan. Nah, itu mesti ketika membahas berusaha tentang peternakan, pertama kali yang ada di benak kita, Umi, mitra saya misalnya dalam diskusinya, kita jangan lupa perhatikan dari awal bagaimana zakatnya. Sehingga perlu dihitung kebutuhannya, pakannya, operasionalnya dan lain-lain. Jangan sampai kaget, berapa ya nggak dihitung Pak, akhirnya apa? Kesulitan dalam mengeluarkan zakat. Nah, sekarang itu banyak tinggal di kota, tapi kemudian di daerah-daerah itu punya peternakan. Di NTT atau di Madura, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Cirebon itu kan wilayah-wilayah yang Sukabumi itu Pak ya, peternakan. Termasuk bebek itu kan banyak sekarang Pak. Ayam petelur, tapi mohon maaf kalau petelur itu mesti yang diternak Pak ya. Kalau tidak peternak beda lagi sudah. Tidak masuk hewan ternak atau bahimatul an'am. Wal khariju minal ardh, yang keluar dari bumi, apa hasil bumi. Sekarang itu Pak banyak hidroponik itu ya, melon kah, apalagi Pak kebun kurma, kebun alpukat. Itu sekarang banyak yang orang-orang kaya itu Pak investasi di sana. Sekali lagi, setiap usaha kita ketika buka usaha berkaitan dengan hasil bumi, hewan ternak, perhatikan zakatnya sehingga dari awal itu mesti rapi.
itulah yang kemudian mendatangkan keberkahan karena sejak awal sudah perhitungkan syariah Allah, perintah Allah yang berupa zakat. Wan naqdan, naqdan itu pastinya mata uang. Memang di zaman Nabi itu antara emas dan perak. Ya, emas dan perak, baik logam mulia, Masya Allah, yang kemarin sempat viral itu Pak ya. Kalau punya ya itu kan kalau emas Pak sekitar 85 sampai 10 gram. Sekarang ada satu batang itu 100 gram. Itu Pak nganggur setahun itu Pak mesti dihitung, dan tidak harus Ramadan. Makanya Bunda kalau punya emas masuk itu tercatat tanggal berapa ini. Oh, dapat hadiah dari kantor 2 batang, tapi 200 gram 2 batangnya. Ya. Oh, dapat bonus dari perusahaan per kepala 10 gram. Satu keluarga ada 10 kepala, sudah 100 gram itu Pak. Ya, dan seterusnya jemaah sekalian. Wa urudut tijarah, barang-barang dagangan ini Pak. Komoditas Pak ya. Baik ya sekarang itu banyak importir itu Pak. Nah, itu mesti didata rapi di gudang apa saja itu. Baik mau jadi dia yang memang memproduksi, mau distributor, mau agen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komoditas barang dagang ini mesti diperhatikan. Apa saja dagangannya. Makanya mesti rapi, masuk barang ya, kemudian nanti perlu di opnam akhir itu Pak ya. Oh, berapa aset yang ada, berapa keuntungan yang ada. Dikurangi operasional. Kalau ini Pak mesti haul dan nisab. Oh, ternyata asetnya selama setahun 1 miliar, operasional sekian. Oh, masih ada ini 500 juta ini. Oh, itu sudah mesti dikeluarkan. Tidak banyak jemaah sekalian. Berapa persen? 2,5. Dan itulah yang akan menyelamatkan fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Dan dampaknya luar biasa Pak, fungsinya itu ya. Kemudian li taifatin mahsusah. Tentu barang-barang dagangan itu Pak ada di sebuah komunitas yang memang tertentu. Tentu bagaimana juga terkait dengan negara ini pajaknya, dan itu diperhatikan jemaah sekalian. Itulah kemudian kenapa agama ini hadir mengatur seluruhnya. Kemudian perlu ada lembaga zakat. Alhamdulillah ada yang sudah sekian lama kerjasama di tempat masjid kita itu Baitul Mal itu BMH jemaah sekalian. Di mana dari harta yang terhimpun itu kemudian disalurkan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, untuk kesejahteraan, untuk masyarakat para santri-santri penghafal, masyarakat di belahan Nusantara ini. Bahkan kemarin kurban Masya Allah sampai ke Afrika Pak. Ternyata di Afrika murah Pak ya. Kambing itu maksimal 1 juta katanya Pak. Makanya 1,3 itu dengan operasional ke sana itu sudah bisa berkurban kemarin. Mungkin ada jemaah yang ke sana ya. Juga ada ke pelosok daerah, baik Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Tentu lembaga-lembaga sudah hadir di negara kita itu mempermudah kita Pak. Bahkan ada kalkulator zakat hari ini. Aplikasi itu sudah banyak. Maka mesti kita ini tertuduh oleh ajaran ini, oleh syariah yang agung ini, yang mana Allah memberikan kepercayaan untuk mengelola hartanya Allah. Ini semua dunia ini Pak, dan isinya milik Allah. Sejauh mana kepedulian kita ya. Wahum aqsamu tsamaniyatu al-madhkuratu fi surat Taubah. Adapun asnafnya itu Pak, yang berhak menerima itu Allah sudah tentukan dalam Quran surat Taubah ayat 60. Insyaallah Ustaz Khairul itu hafal itu, karena memang beliau harus hati-hati kemana disalurkan zakat-zakat itu.
fakir, miskin, itu beda Pak ya antara orang fakir orang miskin Pak ya. Lil fuqara'il masakin wal amilin, ada amil, lembaga-lembaga yang resmi oleh negara ya. Beda kalau panitia Pak ya, memang ada amil, ada panitia Pak. Nah, itu beda. Kemudian wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah ibnis sabil ya. Jadi gharimin, orang yang berhak menerima zakat punya hutang itu Pak, bukan punya hutang untuk aset itu Pak. Memang hutangnya itu untuk kebutuhan pokok. Yang mau dimakan itu tidak ada, harus pinjam Pak. Tapi kalau ada masyarakat punya hutang, tapi cicilan di bank setiap bulan 5 juta, punya aset hutangnya banyak, itu Pak bukan gharimin itu Pak. Itu masuk, mohon maaf, orang zalimin itu Pak ya, orang menganiaya dirinya itu ya. Hari ini memang dunia itu Pak, Masya Allah banyak ujiannya, bagaimana kita agar tertarik, didorong untuk selalu pinjam meminjam itu ya. Tapi kalau punya kemampuan, analisa keuangannya cukup, dipersilahkan bagian daripada investasi. Tapi tentu lebih baik tidak, lebih baik Pak ya. Kemudian fi waktin khasin, jadi untuk harta tertentu itu Pak, zakatnya itu waktunya tertentu. Wa huwa tamamul hauli, yaitu ketika sudah genap 1 tahun. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi, kenapa ketika kita berusaha beli aset, beli emas dan lain sebagainya yang harus zakat itu dicatat? Oh, itu setelah setahun itu kalau hari ini emas batangan misalnya hari ini tanggal 22 Pak ya, beli 1 gram 1.200.000, tahun depan bisa 1.500.000. Kalau punya 10 batang, 1 batang 100 gram, nah itu kan jelas itu Pak ya. Masya Allah. Termasuk beli apartemen memang untuk investasi, punya kapling, Masya Allah, itu Pak harus dihitung Pak. Punya ruko dan lain sebagainya, kepemilikannya itu mesti tercatat. Sekali lagi, kalau wajibnya 1 tahunnya pada bulan Rajab, maaf bulan depan, bulan Muharram, maka jangan nunggu Ramadan Pak. Per Muharram sudah mesti diaudit sampai nisabnya, asal wajib jamaah dikeluarkan, bukan sunnah, wajib. Apa itu wajib? Ya, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Definisi ulama usul. Yang ketika dilaksanakan Allah apresiasi, Allah berikan ganjaran, tapi kemudian ketika ditinggalkan Allah akan berikan sanksi, Allah akan berikan hukuman, Allah akan berikan iqab. Wa sumiyat fi syar'i zakatun liwujudil mana al-lughawi fiha huwa tanmiyatul mal. Kenapa disebut zakat? Memang berkaitan dengan tadi Pak, secara makna. Ya, tidak hanya tadi an-nama wa tathiru, ya, yaitu bertambah dan bersih, tapi juga disebutkan oleh ulama ini, Syekh Ali Bassam, tanmiyatul mal, pengembangan harta. Semua manusia yang normal menginginkan hartanya berkembang. Investasi, menambah aset, buka cabang 1, 2, 3. Sekarang banyak Pak ya. Ya, 1 kalau mau maaf misalnya buka usaha apa yang ya misalnya kios air itu Pak, kios air 1 sampai punya kios air 10. Iya kan? Ayam bakar maknyus 1 sampai maknyus 10 itu Pak. Tidak pernah kebayang misalnya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bagaimana mengembangkan asetnya itu dengan mengeluarkan zakat. Sementara mengeluarkan zakat itu adalah tanmiyatul mal, mengembangkan harta. Itulah kemudian kita menyaksikan tidak sedikit yang gugur dalam berbisnis
alih-alih ingin mengembangkan malah tumbang karena aspek zakat ini yang kemudian diabaikan. Wa tadhhirihi, tidak hanya mengembangkan tapi juga membersihkan hartanya, wa tadhhiru sahibihi, dan juga membersihkan pemiliknya. Itu tadi di awal kadang ada Pak istilah kalimat ya dalam, atau mohon maaf ya, takaran menu kalau jual makanan itu Pak, itu mesti betul-betul kalau memang harga 20.000 utuh, kalau ditimbang betul-betul 1 kilo, ini 1 kilo kurang 1 on, itu 1 on itu kan sudah masalah ya. Dia jual daging misalnya, orang beli 10 kilo, dia 10 kilo tapi ternyata kurang setengah on, itu timbangan Pak masih tetap 10, tapi ternyata realitasnya yang seperti itu kemudian hartanya dibersihkan dengan zakat, begitupun perilaku pemiliknya. Wahai arkanuddin, yang penting juga jemaah sekalian, zakat itu rukun agama ya, rukun Islam. Makanya mohon maaf, kita cukup menyayangkan dia sudah terngiang-ngiang ingin haji tapi tidak terngiang-ngiang zakatnya. Ini sebetulnya problem jemaah sekalian. Memang kalau mau diurut, sholat ini mesti juga, ini Pak rukun Islam ini serius sebetulnya Pak ya. Pertama betul-betul kita hayati itu makna syahadat. Bagaimana konsekuensi itu syahadat? Persaksian kita bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, betul-betulkah itu? Ya, begitupun bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah, kita betul-betul ittiba, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu, salat jamaah sekalian mesti kita nikmati, hayati, ngerti, baik secara lafal ataupun secara makna. Bagaimana salat kita itu dari takbir sampai taslim, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, mesti dirasakan. Bagaimana bisa merasakan kalau tidak paham? Maka saya mohon maaf di pondok dan sering mengkampanyakan, mesti kita yang sholat punya planning memahami bacaan sholat. Jangan sampai sholat 10 tahun, 20 tahun tidak paham apa yang kita baca dalam sholat. Makanya anak didik kita, putra putri kita, keluarga kita, pastikan kalau perlu buat program, memang bagi yang belum paham bacaan sholat harus paham Pak. Perlu dianggarkan kalau perlu. Termasuk puasa, mesti puasa demi tahun ada pengaruh signifikan. Ada iktikaf, di mana puasa adalah junnah, di mana puasa Allah yang langsung membalasnya. Sehingga puasa juga mesti ada evaluasi, mesti dirasakan, masya Allah, pengaruhnya puasa itu. Zakat, Allahu Akbar. Zakat ini jemaah sekalian mungkin kita juga mempelajari, begitupun syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu sejak SD mungkin ya. Tapi kapan mengamalkannya? Maka kemudian putra putri kita didorong, nak, bagaimana antum kalau ada masih SD atau SMP sudah bisa diajak dialog. Pada waktu SMA sudah zakat harta setahun 1 juta. Berarti kalau 1 juta berapa tuh Pak hartanya, kekayaannya? Ya sekitar punya berapa? Ya, zakatnya berarti kan kalau 25%, 2,5%-nya 1 juta, berarti punya harta 40. Belum nisab, itu lebihnya daripada kekayaannya. Berarti sekitar punya 120 juta. Didorong. Jangan, makanya juga luar biasa Pak Yusuf Kalla mendorong yang tergambar dalam benak kita itu memang sebagai muzakki. Saya harus berzakat. Ya, istri kita kalau alhamdulillah punya home industry,
usaha-usaha sekarang Pak luar biasa Pak. Allah berikan kemudahan. Walaupun di balik kemudahan itu ya tanda-tanda juga akhir zaman mesti kita kuat. Ya, jangan lupa zakatnya. Ya, jadi tidak target Abi ini modal omsetnya sekian, tidak omset Pak, tapi bagaimana zakatnya? Karena kalau sudah wajib zakat otomatis punya itu harta kekayaan. Nah, misalnya Kak, kamu sudah SMA, mau lulus tahun depan sudah kuliah, bagaimana semester 3, semester 4 Kakak harus sudah bisa zakat, minimal zakat hartanya itu 5 juta. Berapa itu Pak? Dikeluarkan untuk saudara sesamanya 2,5%, berarti Masya Allah hampir 200 sekian, hampir 300 juta misalnya kekayaannya. Didorong, inilah kemudian yang menjadi perhatian kita, termasuk haji. Haji itu Pak, memang di negara kita rata-rata itu sudah senior-senior. Ya, Masya Allah. Karena memang tidak di planning haji itu waktu seger-segernya Pak. Beda rasanya kalau sa'i itu Pak masih umur 30, 40 gitu ya. Apalagi di lampu hijau itu Pak, antara Safa Marwah itu kan mesti Masya Allah. Saya Pak mau 36 sebetulnya itu Pak. Januari itu sa'i itu Pak, terasa itu sudah tulang-tulang kaki itu Pak. Bersa'i itu, apalagi yang sudah umur 60 mesti dibantu dorong-dorong juga itu Pak. Belum lagi bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram kalau haji itu ke Mina, Musdalifah, wukuf di Arafah. Tentu itu lebih baik daripada tidak. Maksudnya kita dorong putra-putri kita juga sama, selain didorong untuk berzakat agar produktif, segera tuntaskan rukun Islamnya haji ini. Maka juga di planning, diagendakan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih semua jamaah yang sudah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Mungkin hari ini ada yang masih di Mekah, ada jemaah yang haji Pak. Ada ya, alhamdulillah. Titip doa, bisa WA Pak. Ini sudah bisa, ada yang sudah ke Madinah, ini sudah ada yang ke Madinah. Karena sudah selesai Pak ya. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika mohon maaf SMA tadi sudah berzakat, zakat hartanya 100 Pak, 1 juta, 1 juta saja dulu. Itu Pak sudah bisa daftar haji itu Pak. Kalau reguler aman, tapi kalau haji apa namanya? Furodhah, itu belum cukup. Perlu nabung lagi, ya kan? Tapi ada hubungannya antara zakat ini dengan haji mestinya Pak. Masya Allah. Saya pernah membersamai jamaah itu Pak, umur kayaknya 70. Saya sama Pak Kiai itu, ya Allah Pak Kiai ini kalau wafat di Mekah ini urusan ini. Suami istri lagi Pak. Istrinya lebih tua lagi sepertinya. Ya Allah, tapi bahagia luar biasa. Tapi memang beda, akhirnya pernah sakit, akhirnya tidak melaksanakan beberapa kegiatan ya, di hotel karena memang kurang sehat. Waktu sehatnya, mohon maaf tadi, inilah kenapa Allah apa namanya Pak memerintahkan, mendorong, bahkan yang diperintahkan untuk kita ini membuat planning. Masya Allah ya. Dalam istilah bahasa Arab itu azam Pak, punya azam, punya niat. Ya, maka sekali lagi putra putri kita, cucu-cucu kita, cicitnya, bagaimana kamu umur 40 harus haji. Ini kalau Depok berapa tahun Pak waiting list haji? Oh, apalagi sekarang Pak, ya betul itu Pak. Apalagi ada berita pengalihan data reguler dipindahkan ke ONH 20.000, wah itu musibah juga itu Pak. Kalau furodhah itu Pak 300-an. Ya. Masya Allah, ujian. Tapi sekali lagi, ya, bagaimana kita ini mendorong rukun Islam itu betul-betul kita rawat. Masya Allah. Dan dampaknya Pak luar biasa, termasuk berkaitan dengan zakat ini. Kemudian wali wujubi syurutun, dan mohon maaf,
zakat ini Pak juga punya syarat, tidak sembarang juga zakat. Makanya Islam ini luar biasa. Ahammuha al-Islam. Yang paling prioritas itu adalah dia seorang muslim. Maka jemaah sekalian, hari ini mungkin juga tidak tahu bagaimana orang tua kita ini mengantar kita menjadi seorang muslim yang muslimah yang baik. Ya. Tapi kemudian ketika kita memeluk agama Islam ini, satu-satunya agama Pak yang Allah ridhai. Sebetulnya agama di muka bumi ini satu saja Pak. Ya. Kalau jawab ada 4, ada 5 itu Pak, satu saja agama di bumi itu yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Inna dina 'indallahil Islam. Maka mesti bangga. Setiap melaksanakan ajaran Islam itu mesti apa itu? Wow gitu ya. Anaknya bisa sudah menikah. Ya, itu kan syariat juga Pak. Bisa ke masjid, bisa berkurban, Allahu Akbar. Ya. Bisa ke masjid, bisa berbagi apa tadi program apa tadi namanya? Ya, memberikan donasi, menjadi mitra. Setiap suap menjadi energi, mengalir darah. Berapa jemaah untuk sholat lagi, itu juga mengalir itu Pak, dapat juga itu Pak, daripada kebaikan itu Pak. Makanya Masya Allah, Islam ini Pak, untuk menstabilkan kehidupan ini tidak hanya zakat sebenarnya Pak. Ada infak, apalagi ada wakaf, ada apalagi hibah, apa ada lagi hadiah dan lain sebagainya. Mungkin juga masjid ini bagian daripada gotong royong yang insya Allah ada sebagian harta jemaah yang menjadi tempat yang luar biasa ini Pak. Setiap dimanfaatkan mengalir. Bahkan Allah menjanjikan membangun masjid itu nanti Allah bangunkan kapling di surga. Masya Allah. Kemudian tetapi walaupun fala tujibu ala kafirin, tidak diwajibkan orang kafir, walaupun wa in kana yukhatabu anha fil akhirati wa yu'adzabu ala tarkiha. Tapi walaupun orang kafir tidak diwajibkan, dia punya aset di mana-mana, kita tidak perlu iri jemaah sekalian. Dia tidak memeluk Islam, dia punya aset di mana-mana melimpah ruah, tapi kelak pada hari kiamat tetap Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawabannya, dan dia akan menyiksa dikarenakan dia tidak muslim sehingga kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian wahya min mahasinil Islam. Jadi zakat itu bagian daripada inilah kebaikan yang Islam berikan kepada kita. Masya Allah, ya. Alladzi ja'a bil musawati, di mana Islam itu hadir, ya, datang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Ja'a bil musawati, membawa kesetaraan. Mau anaknya siapa, mau nasabnya siapa, mau orang mana, suku mana, kalau sudah waktunya bayar zakat, sudah sampai nisab, sudah sampai haul, wajib zakat. Mau anaknya petani, mau anaknya konglomerat, setara itu jemaah sekalian. Ya, mau orang mana begitu pun juga penerimanya. Tidak, kalau orang fakir sana nggak boleh. Tidak Pak, sama. Ya, Masya Allah, inna. Wat tarahim, dan bagaimana menghadirkan saling menyayangi. Allahu Akbar, indahnya ini mungkin di Ahlul Qura, komplek ini, Korea ini Pak. Ada beberapa yang betul-betul merasa tertolong atas kehadirannya para agniya, orang-orang yang kaya itu. Ya, sederhana saja Pak. Kurban kemarin misalnya yang dilaksanakan oleh panitia itu Pak, memberikan senyum, kebahagiaan, senda gurau dan lain sebagainya. Ya, karena memang perintah Allah untuk bagi-bagi daging kurban itu jemaah sekalian. Kemudian wat ta'atuf. Apa ta'atuf itu Pak ya? Saling simpati Pak. Apa itu simpati? Sederhananya Pak ya. Simpati itu
ikut merasa ya, ikut merasa. Ini paman saya ini kok kayaknya ponakan saya nih nggak bisa sekolah ini, nggak bisa lanjutkan ini. Sedih saya ini, paman. Ini ada zakat saya ini 10 juta ini buat paman, sekolahkan itu ponakan. Di antaranya Pak, yang miskin juga ikut merasakan kekayaannya itu, tetangganya itu misalnya, sehingga dia ikut menjaga, ikut bahagia. Ya, tapi kalau simpati itu Pak biasanya kepada yang lebih rendah, ya. Wat ta'awun, dan saling tolong menolong. Dia kaya misalnya Pak, tapi sedang kalau terpuruk, ya sedang terpuruk lah Pak ya. Ya, memang di mana aset, tapi kemudian lagi musibah, ya. Maka kemudian dengan zakat ini hadir dengan ta'awun itu Pak, saling tolong menolong. Wa qat'u dabara kulli syarrin yuhaddidul fadilah. Kemudian Islam itu memutus segala sesuatu atau tindakan preventif. Jadi agama itu Pak, termasuk negara kita kan, kenapa melarang gratifikasi Pak ya? Itu kan sebetulnya sah-sah saja Pak secara syariat, tapi itu mencegah ya sebelum terjadinya sesuatu yang mencurigakan itu. Islam juga punya syariat seperti itu jemaah sekalian. Apa? Yuhaddidul fadilati. Merusaknya, mengikisnya sebuah nilai, sebuah kehormatan. Bagaimana itu Pak? Ada seseorang bertamu kaya raya, tapi tetangganya itu nangis, ngemis-ngemis kira-kira Pak. Bagaimana malunya kira-kira Pak ya? Dia kaya raya merimpah, ternyata di sebelahnya itu ada yang anaknya nangis, tidak ada yang mau dimakan. Tapi karena Islam ini hadir, ya ada ta'awun tadi dibantu. Bahkan hari ini Pak, Masya Allah, ada grup-grup ta'awun Pak ya. Di warga ini ada warga kita yang sakit lahiran, ayo kita saweran lah kira-kira Pak ya, yang bisa dibantu, kecelakaan, meninggal. Masya Allah, itu Pak ajaran yang indah. Juga dalam rangka tadi menolak, menghilangkan ya sesuatu yang bernilai. Wal amnah, dan keamanan juga. Bagaimana itu kalau orang-orang fakir sudah lapar itu Pak ya? Ya, tidak sedikit kemudian anak buah itu membunuh majikan karena diperlakukan yang tidak sesuai. Warroha, dan kesejahteraan. Masjid mungkin punya program, mohon maaf, bukan menyantuni sebetulnya Pak, memuliakan anak yatim. Itu anak yatim dimuliakan Pak. Jadi saya itu lebih cocok narasinya memuliakan anak yatim, memuliakan tua renta, janda dan sebagainya. Ya, kalau nyantuni itu kurang, kalau lebih pas menghormati, memuliakan lah Pak ya, memuliakan. Jangan menyantuni orang tua Pak. Orang tua lagi sudah, jangan menyantuni Pak, memuliakan. Khususnya yang mohon maaf para ayah, para bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu juga izin, bapak-bapak ini Pak punya kewajiban melebihi istrinya kepada orang tuanya. Maka bunda dorong, Abi jangan lupa sudah dikirim itu ayah, sudah dimuliakan belum? Begitu. Ya, itu Pak. Lebih-lebih yang sudah mohon maaf lemah. Ya, maka ya, anak yang masih kuat, yang mampu wajib walaupun keterbatasan wajib Pak menghormati orang tuanya, menafkahi, bahkan menafkahi. Kemudian wa ghairi dzalik min mauqatil baqa'i li sulhid dunya wal akhirah, serta fungsi-fungsi lain yang kemudian apapun menjadi unsur lissolih kebaikan fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun di akhirat. Jadi zakat yang kita keluarkan, yang Islam ini perintahkan, itu Pak tidak hanya di dunia yang kita rasakan, berkembangnya harta, bertumbuhnya harta, bersihnya harta, tapi kemudian kelak di akhirat. Itulah kenapa sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf Pak tidak mau masuk surga merangkak itu Pak. Makanya Allah ya Rabb, keterbatasan waktu Allah berikan di dunia itu mesti mengantarkan kita
Bagaimana orientasi lebih kepada akhirat. Jadi mengeluarkan zakat pun Pak, ini kan sekarang ada itu Pak, dikeluarkan antri sehingga bahkan ada yang jatuh Pak ya. Salurkan lewat lembaga, lewat masjid yang sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat yang sudah kredibel, agar disalurkan dengan tepat. Artinya mohon maaf, saya ini sultan ini harus kelihatan ini. Kalau perlu undang itu media sosial, televisi itu dipublikasi ini. Betul, kebaikan perlu dipublikasi Pak, tapi kemudian tolong dijaga agar kelak di akhirat apa yang kita lakukan itu berdampak. Ya, hindari riya. Kemudian faqad ja'alaha Allahu tahuratan li sahibihi min radhilatil bukhli. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jemaah sekalian zakat ini sebagai pembersih kepada pemiliknya, terkhusus dari radhilatil bukhl. Radhilah itu apa Pak? Kehinaan, pelit, kikir Pak. Jadi kikir itu sifat yang betul-betul Allah tidak sukai, yang betul-betul Allah benci. Kikir itu Pak, artinya kalau tidak berzakat Allah benci betul. Begitu ya. Maka hartanya itulah yang kemudian disebut dengan apa namanya? Apa itu Pak? Solakan. Apa namanya? Istidraj. Ya, bukan lagi anugerah, bukan lagi nikmat yang menghadirkan kebaikan-kebaikan yang bisa mensyukuri, tapi kemudian harta yang melimpah ruah itu menghadirkan kehausan terus. Masya Allah ya. Mudah-mudahan harta-harta yang kita miliki sudah aman zakatnya. Jika belum sampai harus mengeluarkan zakat, setidaknya infak lah Pak. Infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena infak yang kita keluarkan sebagian Pak, ya, itu cukup menjadi indikator bahwa kita adalah hamba-hamba yang bertakwa. Kita baca bersama-sama awal Quran surah Al-Baqarah Pak ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau infak jamaah sekalian, tidak ada waktu yang mengatur. Umi, ada kembalian belanja, saya bawa ke masjid. Nah, ada di barcode, klik barcode Pak, transfer Pak, seberapapun. Ya, ada program masjid, support. Karena itu memakmurkan Pak. Innama ya'muru masajidallah man amanah. Kalau sudah memakmurkan masjid, mensupport masjid, itu sudah indikator orang beriman, jemaah sekalian. Orang beriman pun belum tentu mensupport. Makanya dalam hal memakmurkan masjid, mensupport program-program masjid, Allah sebutkan hanya orang yang orang itu beriman, gitu ya Pak. Bukan orang beriman kemudian mensupport, ya. Barang siapa yang mensupport memakmurkan masjid, dia orang beriman. Luar biasa jemaah sekalian. Termasuk ya hitung-hitung, ini bulan Dzulhijjah mau selesai ini. Hitung dulu zakat saya ini. Kerjasama ke masjid, serahkan ke masjid. Komandan, ini zakat saya ini berapa? Masya Allah. Ternyata saya sudah tidak keluarkan ini, sudah 5 tahun ini. Berapa? 1 M. Itu Pak, berarti punya kekayaan sudah 1 triliun lebih itu Pak. Ya, begitu. Hitung-hitung Pak. Cek aset di mana-mana. Baik, demikian jemaah sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kekhilafan. Dan perkenalkan tadi nama saya Hafidz Bahar Pak. Saya dari Jawa Timur. Madura Pak. Madura lagi ya. Madura saya Pak. Ya. Madura. Ya, sekarang ada di
Pondok Pesantren Hidayatullah. Alhamdulillah. Saya masuk Depok tahun 2008, Pak. 2008. Belajar. Sampai sekarang masih belajar. Dikasih amanah oleh Ustadz Khairul dan Ketua DKM itu untuk menyampaikan ini kajian, Pak. Ini kita, Pak, 2 jilid membahas fikih dari toharah, muamalah sampai seluruhnya, Pak. Termasuk zakat. Ulama ini detail. Ini mohon maaf baru pengantar, Pak, karena waktu terbatas. Mudah-mudahan lain waktu bagaimana dahsyatnya ini zakat, baik dalam pribadi, keluarga, masyarakat, wilayah, bahkan negara ini, Pak. Bagaimana Harvard University eksis hari ini, bagaimana Ummul Qura, ya, Al-Azhar Mesir eksis, sebetulnya, Pak, kekuatan daripada donasi itu, Pak. Nah, zakat juga itu, ya. Termasuk alhamdulillah program-program Al-Qur'an penghafal di pondok pesantren, di binaan BMH itu, Pak, karena dana-dana itu, program-program zakat yang jamaah keluarkan. Baik, demikian. Lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada moderator atau langsung kalau mau ada bertanya? Oh, langsung. Dipersilakan kalau ada mau bertanya. Singkat padat. Ya, dirasa cukup atau nanti ngobrol-ngobrol sambil menikmati teh hangat pagi, ya. Baik, kita azamkan jamaah sekalian sebelum menikmati sarapan, sholat sunnah. Oh, boleh. Azamkan sholat sunnah syuruk, Pak, ya, agar dapat pahala haji umroh secara sempurna. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kewajiban kita sebagai warga negara itu kan ada juga kewajiban pajak. Misalnya nih, kita punya harta, ya, punya pendapatan, gitu ya. Pendapatan itu dikurangi biaya operasional kebutuhan kita sehari-hari, ya kan? Itu tapi kita juga ada kewajiban juga untuk bayar zakat, tapi ada juga pajak. Apakah dibayar pajak dulu sebagai pengurangan baru bayar zakat atau berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pertama, sebetulnya, Pak, hadis pertama yang dibahas setelah pengantar itu, Pak, berkaitan dengan itu. Bagaimana sahabat diutus oleh Rasulullah. Hadisnya memang hadis pertama. Ya, pengantar ini kita waktu yang terbatas, bagaimana urgensinya supaya ada semangat kita dulu, Pak, ya. Ada gairah mendorong putra-putri kita. Dan kita tidak menyalahkan orang tua kita dulu, Pak. Ya, kenapa dulu ayah saya nggak suruh saya zakat segera dan haji segera, Pak, ya. Tapi kemudian kita ini, kumpulkan putra putri kita. Sudah ada yang zakat ini, oh, belum pernah, ya. Zakat fitrah rutin, beda lagi itu zakat fitrah itu, ya. Oh, audit, misalnya, Pak, ya. Jadi di negara kita khususnya, Pak, mesti kita bijaksana. Memang kita harus punya apa itu, Pak? Sekarang nomor NPWT itu harus connecting dengan NIK, KTP itu, Pak. Ya, otomatis. Ya, pertama itu, Pak, mesti kita ikut aturan pemerintah. Apakah pajak yang diambil itu sudah sesuai dengan harta yang kita miliki? Belum tentu, Pak. Yang dilaporkan yang diambil pajaknya, yang tidak dilaporkan, Pak, lebih banyak. Maka tidak boleh kita, sudah selesai zakat saya. Ya, maka jika demikian, tidak semua harta kekayaan dilaporkan, maka kemudian zakat berlaku, pajak berlaku. Tapi kemudian jika dilaporkan semua, ya, maka otomatis gugur. Walaupun kemudian ulama memberikan tafsil, Pak. Jika negara itu betul-betul memperhatikan khususnya penyalurannya sebagaimana syariah,
Tadi disebut Quran surat Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, maka kemudian selesailah kita. Itulah tadi kita perlu bijaksana. Tapi kalau kemudian, makanya juga kenapa negara juga punya namanya Baznas. Begitu Pak, itu mengantisipasi ke sana ya. Jadi kita silakan yang di perusahaan otomatis, bahkan belanja sekarang itu Pak, tidak hanya belanja Pak, di warung Pak, warung makan itu kita juga sudah kena pajak juga Pak ya. Ya, informasi juga ini banyak nanti yang mau kena pajak kita Pak. Ya, kita doronglah negara kita ini, tapi kita sekali lagi mesti bijaksana. Ya, mesti bijaksana. Bagaimana kalau kita saya tidak lagi mau sisi pajak, tapi saya harus zakat saja. Tadi Pak kita melanggar negara ya. Maka kemudian tetap zakat kita perhatikan ya, pajak juga kita perhatikan. Ini Pak yang sekarang juga menjadi isu. Lembaga-lembaga, instansi-instansi langsung potong karyawan itu Pak, zakat. Sementara belum sampai nisab Pak. Ya, rumah belum punya, gaji 4 juta misalnya sudah ada dipotong langsung. Itu Pak kezaliman, bahkan kejahatan. Orang yang tidak wajib zakat Pak, jangan ditakut-takutin atau disuruh berzakat. Ya, itu juga kejahatan, kesalahan. Tapi Pak, maaf Ustadz Fazil Azim, kalau dalam pendidikan jangan menyederhanakan kesalahan. Saya masih ingat itu. Kata beliau, kalau ada siswa nyontek, itu bukan kesalahan, tapi kejahatan, harus diturunkan kelasnya. Beliau begitu. Sehingga ke depan ketika jadi pemimpin tidak bohong-bohong, kata beliau, di antaranya gitu Pak ya. Maka kalau anak-anak kita sekali lagi ya melakukan kesalahan, tapi kemudian kesalahan itu melanggar syariah, anak kita nggak sholat subuh Pak, jangan dianggap kesalahan Pak. Maksudnya kesalahan itu biasa kayak sudah, tapi itu Pak sebuah kejahatan, sebuah kriminal, kira-kira begitu lah Pak ya. Sehingga dipanggil, disidang kalau perlu, kenapa tidak sholat subuh tadi. Habis sedih, sudah dibangunkan sama Umi Abi, akhirnya Abi sampai mau terlambat ke masjid subuh, kok pulang masih tidur, kenapa misalnya Pak. Tarbiyah pendidikan seperti itu yang kemudian kepada anak itu menjadi pelajaran. Nah, termasuk dalam berkaitan dengan zakat itu mesti juga ada tarbiyah. Ya, ketika tidak berzakat ya, maka kemudian ini kejahatan, ini kriminal, kira-kira begitu Pak ya. Jangan nggak apa-apa nanti disederhanakan Pak, jangan Pak, kalau perintah Allah. Jadi begitu Pak Haji, negara kita ada pajak, bahkan sudah dihitung otomatis, tapi sekali lagi yang terlapor juga kalau masih ada harta yang lebih, maka tadi Pak diaudit jemaah sekalian. Itulah kenapa besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil audit kepada setiap manusia di muka bumi ini. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum. Bacalah ini catatan auditmu. Ada bantuan malaikat Pak. Malaikat siapa? Raqib Atid. Dan tidak boleh, mohon maaf sekalian, memanipulasi ini zakat ini. Harta saya nggak nyampe, padahal sampai gitu ya. Dia ketakutan kalau mengeluarkan zakat itu hartanya berkurang. Sekali lagi tadi itu Pak, berkembang az-ziyadah, bertambah, belum lagi berkahnya Pak. Jangan pernah takut. Termasuk infak, sedekah juga Pak, hadiah. Masya Allah. Semua itu Pak ya, Masya Allah. Mungkin demikian Pak Haji untuk terkait dengan pajak dan zakat. Ya, Masya Allah. Salurkan di lembaga yang kredibel Pak. Baik. Satu mewakili. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya ada aset yang tidak untuk jual beli, yang apa? bukan untuk jual beli, Iya. misalnya tanah atau rumah, itu harus dijaga setiap tahun atau cukup di satu kali atau setiap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aset tidak bergerak itu namanya Pak ya, gitu Pak ya. Termasuk rumah tadi itu diantaranya Pak ya. Oh dia punya tanah di Subang misalnya Pak ya, lagi murah itu 10 hektar misalnya Pak ya. Itu Pak pertama negara itu mengatur itu Pak. Kalau tidak bayar pajaknya pertama, terus tidak dikelola, itu Pak bisa diambil itu Pak. Itu mafia-mafia yang memanfaatkan pertama Pak ya. Yang kedua, ketika aset itu memang tidak produktif, gitu Pak ya. Tidak ada, tadi kan disebut khorijum minal ard, yang keluar dari bumi atau hasil bumi, ya itu yang dizakatkan. Bagaimana dengan tanahnya? Oh dia sama sekali tidak ada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan. Dia hanya aset tanah saja. Maka kemudian Pak dihitung nilainya. Karena kan setiap tahun bisa bertambah. Ya, berapa modal beli? Maka sekali lagi jemaah sekalian, tolong kalau beli sesuatu yang bernilai itu berapa beli? Ini tanah dulu 2005 harganya 500 juta. 2005 misalnya Pak ya. Itu Pak kalau 2006 itu kan modal Pak ya, disebut dengan Roksul mal itu Pak. 2006 karena strategis nilainya 1 miliar. Berarti berapa? 500 juta kelebihannya itu Pak ya. Harus Pak. 2007 3 miliar. Keluarkan lagi. Makanya haul Pak. Jadi kalau saat itu Pak dihitung secara nisab dan haul per tahun. Makanya itu jemaah sekalian, ulama-ulama terdahulu memang memanfaatkan Ramadan yang mudah menghitung aset. Ya, tapi kemudian mesti dipertimbangkan kalau setar awalnya itu bukan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu pahala Allah lipat gandakan. Itu yang dikejar sebenarnya. Di pondok kami itu Pak, kalau Ramadan menjelang itikaf itu semua usaha milik pesantren termasuk usaha itu dihentikan di apa namanya tadi? Opnim apa? Di opnam situ Pak. Ya, di audit. Oh, berapa modal? Oh, keuntungannya berapa, Pak? Tadi untuk alhamdulillah kalau bertepatan zakat mal kita itu, zakat tijarah kita, aset kita itu dikeluarkan bersama dengan Ramadan. Tapi tentu jemaah sekalian, masyarakat tidak hanya butuh ketika Ramadan. Bisa jadi kemudian dikeluarkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, Muharram itu juga sangat bermanfaat. Kenapa? Karena mustahik sangat membutuhkan. Tahun ini nih Pak, bulan Juli ini kan sekolah itu banyak Pak. Itu Pak banyak orang yang memontang-panting bagaimana biar anaknya sekolah. Tepat sekali kemudian kalau jemaah sekalian menghitung itu aset. Keluarkan zakatnya. Begitu Pak. Ini Pak Ustadz sudah 10 tahun ini kita nggak hitung-hitung ini aset ini. Oh, dulu beli aset 1 M, sekarang sudah ditawar 1 T. Kebanyakan Pak 100 M. Itu bisa jadi jamaah sekalian. Ya, ada di pondok asatid itu Pak, orang tuanya beli tanah murah betul. Tiba-tiba ada jalan apa namanya itu? Buat jalan baru. Akhirnya strategis. Melunjak bukan 10 lipat, biar 20 kali lipat dan seterusnya. Begitu Pak. Termasuk ya itu Pak, setiap tahun hitungnya Pak ya. Tapi kalau beli 500 malah ini jadi 400 Pak ya, tidak perlu dikeluarkan. Karena kena kena jembatan layang misalnya. Kan itu kan bisa nilainya turun Pak ya. Belinya 1 M karena dibangun jembatan layang jadi 1/2 M misalnya. Nah, itu ya tentu tidak dikeluarkan zakatnya Pak. Inilah indahnya agama kita Pak. Al-musawah itu Pak bukan tidak di atasnya adil, apa itu Pak? Betul-betul proporsional, kira-kira begitu loh Pak. Agama ini luar biasa. Demikian, kurang lebihnya maaf. Termasuk kolektor-kolektor Pak ya, yang kolektor-kolektor itu Pak ya. Itu Pak, cincin itu juga ada yang mahal-mahal itu Pak. Kolektor-kolektor jam tangan, ya, masya Allah, dan lain sebagainya Pak, masya Allah. Waktu yang terbatas, mohon maaf, cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bersama-sama di masjid, kelak bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan secara rombongan Pak, sebagaimana Quran surah Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
digiring disambut oleh malaikat sebagai resepsionis surga, tafadhol. Istri kita, anak kita, kedua orang tua kita, kerabat kita bersama-sama ke surga karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri bersama dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.